Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Hidup itu mending damai-damai aja lah, jangan sampai cari gara-gara ke siapapun itu guys. Apalagi sampai bikin konten yang menyinggung pihak kartel. Bisa-bisa dikasih paham sih kalian, karena ada nih ya pengalaman buruk yang bisa kita pelajarin kasusnya. So, hai, aku Jenny dari calon sarjana, dan inilah beberapa kisah di mana YouTuber atau influencer terkenal berurusan dengan para kriminal dari pihak kartel narkoba. BTW, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 6. Jorge Luis. Pernah dengar kan kalau mau cepet viral dan punya banyak followers, ya pamer harta aja. Nah ternyata itu tidak berlaku untuk orang seperti Jorge Luis yang tinggalnya tuh di Meksiko ini ya guys. Kita tahu kan Meksiko itu terkenal bahaya, tapi dia ini tuh malah nekat pamer alamat lengkap rumahnya dong. Belum lagi mobilnya yang mahal juga dipamerin. Akhirnya ini gak cuma mancing perhatian orang biasa doang, tapi juga kartel sebelah sampai menculik dia dan menanyakan siapa yang backingin dia. Jorge sih sebenarnya bilang kalau dia ini emang punya toko dan dapat duit dari YouTube, tapi kartelnya tidak ada yang percaya. Mateng kan sekarang? Waktu sudah putus asa, Jorge pun ngomong kalimat terakhirnya sembari gemetaran. Dia minta kalau emang mau dibunuh, jasadnya ditinggalin di tempat yang gampang ditemuin oleh orang tuanya guys. Nah mungkin gara-gara ini kartelnya tuh jadi luluh, sehingga Jorge berujung dilepas ya. Namun setelahnya tetap ninggalin trauma berat bagi si Jorge ini sih. Dia sampai harus ke psikolog, gak berani keluar rumah berbulan-bulan, dan bahkan sampai harus bawa pistol kemana-mana untuk menjaga dirinya. Waktu sudah baikan dia malah kontenin kisahnya itu dong. Yang lebih parah dia malah ngevlog bareng anaknya El Chapo, seorang mantan raja narkoba di daerahnya. Ya walaupun kasus kali ini sepertinya tidak sengaja ya, karena sepertinya tuh dia pun gak tahu siapa yang diajak ngonten itu. Namun puncaknya pas upload video di bank, dimana katanya mau ngecek gimana antriannya waktu di hari raya. Mungkin gara-gara ini nih ya kartelnya tuh bergerak lagi dan bikin mereka makin yakin kalau dia bukanlah orang biasa. Soalnya gak lama setelah video itu di-upload, waktu Jorge mau keluar dari rumah, tiba-tiba mobilnya dipepet oleh mobil lain yang platnya tuh bukan dari daerah itu guys. Ada 10 tembakan yang dilepasin ke mobilnya dan sayangnya kena di bagian dadanya juga. Walaupun sudah ditolong, namun sayangnya nyawanya tidak terselamatkan. Gimana nih guys? Masih mau pamer-pamer harta? Ingat ya, di dunia maya aja bisa bahaya, apalagi di dunia nyata. Hati-hati loh ya sama apa yang kita posting di sosmed kita, oke? Nomor 5. Juan Luis Lagunas Rosales. Kadang orang suka takabur ya kalau tiba-tiba sukses dan populer padahal tuh tadinya hidupnya tuh susah. Pengalaman ini juga dirasain sama Juan Luis Lagunas Rosales dari yang tadinya jadi tukang cuci mobil. Begitu upload video nenggak minuman langsung sebotol penuh, orang-orang tuh langsung nyari dia untuk diundang ke berbagai acara. Ya, bisa dibilang dia ini tuh adalah influencer versi jangan ditiru di rumah ya guys. Dengan gaya hidup yang seolah tidak kenal bahaya, Rosales ini berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta followers di Facebook dan juga 300.000 di Instagram. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, mulutmu harimaumu, Rosales akhirnya terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Dalam kondisi mabuk, dia merekam video yang berisi hinaan terhadap Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, yang mana merupakan bos kartel narkoba yang terkenal berbahaya ya guys. Menghina bos kartel narkoba di Meksiko itu udah kayak coba bangunin harimau yang sedang tidur dengan cara menjambak kumisnya kan? Gak lama setelah video itu viral, nasib tragis menimpa Rosales ya. Pada 18 Desember 2017, saat dia sedang berpesta di sebuah bar di Jalisco, sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk dan juga menembaknya. Rosales pun tewas seketika dengan 15-18 peluru bersarang di tubuhnya. Mukanya aja udah gak kelihatan lagi, gak berbentuk bahkan. Dia akhirnya bisa dikenalin juga gara-gara tatonya aja ya guys. Bayangin tuh, cuma gara-gara ngatain di internet malah berujung kematian dong. Mereka-mereka ini emang bukan orang yang bisa diajak bercanda sih. Nomor 4. Ruben Ortega. Berikutnya ada Ruben Ortega yang bukan hanya komika, tapi dia juga orang seni gitu yang suka bikin vlog tentang art dan budaya lokal ya guys.
Nah, tapi yang bikin dia beda adalah dirinya ini nggak cuma ngeliput acara-acara budaya, tapi juga berani mengkritik pemerintah kalau ada kesempatan. Makanya videonya tuh banyak yang nonton ya, apalagi anak-anak muda. Nah, karena sering meliput festival budaya inilah, harusnya membuatnya tuh gampang ditemukan di tempat umum dong. Iya guys, justru inilah yang bikin dia dalam bahaya. Soalnya acara budaya kan gak sebanyak acara kekinian sehingga gampang ditebak lah ya dia bakal muncul di mana. Namun yang bikin kaget ternyata ada yang tidak suka sama si Ruben ini. Soalnya pada akhir Agustus tahun 2022, waktu dia baru pulang jalan-jalan sama keluarga, tiba-tiba ada yang nyergap dirinya di depan rumahnya. Nah, parahnya Ruben ditembak dan bahkan istrinya juga kena loh. Beruntungnya sih anaknya tuh selamat. Tetangga-tetangganya aja pada kaget tuh ya mendengar suara tembakan saat itu, dan pas mau dikejar, pelakunya tuh sudah keburu kabur duluan guys. Pintar banget ya pelakunya, nggak nyerang pas Ruben lagi meliput, tapi menunggu dia tuh lengah di rumahnya. Ya, kemungkinan besar sih ini kerjaan orang suruhan politikus korup yang takut kebongkar kejahatannya gara-gara kritikan si Ruben. Aduh, sedih ya guys, orang baik yang cuma mau menyebarkan budaya lokal malah diincar seperti ini. Padahal Ruben juga nggak pernah bikin masalah kan? Dia ini cuma berani ngomong aja. Kalau emang takut masuk penjara ya dari awal jangan korupsi dong. Setuju nggak kalian? Nomor 3. Fofo Marquez. Bapaknya terkenal, punya duit banyak dan usaha di mana-mana, nggak berarti dia bisa bertindak seenaknya ya. Walaupun ini bukan di Indo, tapi kalian lihat ya kasusnya Fofo Marquez. Ini orang berasa paling tajir aja karena bapaknya tuh punya pom bensin total yang sering dia manfaatkan untuk dipakai jadi terkenal dengan pamer kekayaan. Dia pun jadi kayak anak kaya lainnya di mana suka sosokan sampai nutup jalan seenak jidat ya guys. Iya, dia nutup jembatan Matute Remus di Guadalajara dengan mobil-mobil mewahnya ini hanya untuk membuat video TikTok. Bahkan dalam videonya dia dengan bangga berkata gini ya guys. Lo que quiero demostrar lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal lo cerré aquí porque yo quise. Beneran sukses dan viral kemana-mana sih, tapi hal itu juga lah yang bikin kartel lain ikut merespon, termasuk kartel narkoba Jalisco New Generation. Kartel ini kemudian mengirimkan pesan ancaman kepada Fofo ya guys. Mereka menyebut Fofo sebagai sampah dan mengancam akan menculiknya jika berani muncul di Guadalajara atau dimanapun. Sepertinya si Fofo ini lupa ya bahwa di Meksiko ada hierarki kekuasaan yang tidak tertulis dan influencer TikTok tuh jelas ya bukan ada di puncaknya. Ya, ironisnya masalah Fofo dengan kartel narkoba bukanlah akhir dari petualangan hukumnya. Pada Februari 2024 dia terlibat dalam kasus kekerasan terhadap seorang wanita bernama Idit di sebuah tempat parkir ya guys. Cuma gara-gara spionnya kesenggol, Fofo ini langsung menghajar tuh cewek sampai membabi buta. Maklum, dia pikir mungkin gak bisa tersentuh dan juga bakal lolos terus-terusan ya. Ternyata banyak yang membela dan juga merekam, serta membuatnya berujung harus dipenjara selama 17 tahun akibat tindakannya tersebut. Setelahnya, dia juga harus bayar denda sebesar 54 juta rupiah dan ganti rugi hingga 220 juta rupiah. Cuma gara-gara pengen terlihat kayak di TikTok, jadi panjang kan urusannya? Udahlah yang normal-normal aja guys kalau emang mau terkenal. Nomor 2. Nana Pelukas. Jadi jurnalis itu bukanlah pekerjaan yang gampang ya. Mereka nggak cuma harus bertanggung jawab sama tulisannya, tapi juga seringkali mancing bahaya, terlebih kalau ada yang nggak suka sama karyanya tersebut. Ya, seperti Nana Pelukas ini deh, YouTuber yang bahasannya seputar politik, dimana dikenal luas berkat penampilannya yang khas dengan wig besar dan juga kacamata yang nggak kalah heboh. Sayangnya dia lupa ya bahwa di Meksiko ada yang lebih besar dari ketenaran guys, yaitu kartel narkoba. Nah, mengejutkannya, kartel narkoba ternyata tidak terlalu suka dengan cara Nana untuk menghibur mereka ya. Orang-orang ini bahkan ngirim 5 spanduk ancaman ke Acapulco dalam beberapa bulan terakhir yang secara khusus menyebut nama Nana Pelukas ini. Alhasil karena nggak mau dengar, pada 5 Februari 2018 nasib tragis menimpa Mbak Nana ini. Dari yang tadinya suasana di restoran itu ceria, langsung berubah mencekam waktu mendengar beberapa suara tembakan. Dia ternyata diserang dan juga ditembak pada saat itu juga guys. Jaksa Agung Negara bagian Guerrero yaitu Xavier Olea dengan jelas menyatakan bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh sebuah geng yang dipimpin oleh Javi Daniel Cervantes, seorang mantan anggota kartel independen Acapulco.
Nah, oleh sebab itu guys, jadikanlah kasus Nana Pelucas ini peringatan keras bagi para konten kreator di seluruh dunia ya. Mungkin ada baiknya kita ingat bahwa di era digital ini tuh bukan hanya jumlah view yang bisa meledak, tapi juga dengan diri kita sendiri, apalagi jika kita tidak berhati-hati dengan konten yang kita buat. Jadi sebelum membuat konten, mungkin ada baiknya kita berpikir 2 kali ya, atau mungkin 10 kali kalau kasusnya modelan seperti Nana Pelucas tadi. Nomor 1. Azucena Uresti. Azucena Uresti juga menjadi salah satu orang yang sempat bermasalah sama kartel Jalisco. Kenapa aku bilang sempat? Ya karena sesimpel dia tuh masih hidup. Ini orang ajaib sih. Dia ini adalah salah satu jurnalis yang berani membongkar kebusukan para kartel ya guys. Sampai akhirnya Agustus 2021 keluarlah video peringatan dari kelompok yang dipimpin oleh El Mencho tadi. Seguro que donde sea que estés, doy contigo. Y te haré que te comas tus palabras, aunque me acuse. Tahu sendiri gimana bahayanya mereka kan? Dijelek dikit aja udah langsung bereaksi tuh. Nah di video itu dibilangin lah jangan mengganggu mereka lagi atau dia bakal tahu akibatnya. Ancaman ini bukanlah gertakan belaka loh, soalnya dari tahun 2000 aja sudah ada 141 kasus pembunuhannya guys. Dan itu cuma ngitung yang berstatus jurnalis doang ya. Sementara ada 16 orang lainnya yang dinyatakan hilang tanpa jejak. Namun bukannya sembunyi di balik selimut atau pindah ke planet lain, Azucena justru pamerin keberaniannya tersebut. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya dan bahkan memposting foto-foto cantiknya di media sosial. Mungkin dia berpikir kalau memang harus menghadap bahaya, setidaknya harus terlihat cantik kan? Dan ancaman ini pun bahkan sampai ke telinga Presiden Meksiko yaitu Andrés Manuel López Obrador. Dengan terang-terangan, sang presiden nyatanya langsung menawarkan perlindungan kepada Azucena ini guys. Ya, intinya kasus Azucena Uresti ini jadi contoh nyata betapa berbahayanya profesi jurnalis di Meksiko, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan kartel narkoba. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.